Shalom. Kesempatan kali ini saya akan menguraikan materi makalah saya. Saya adalah Rev. Dr. Samuel Stanggang, MPD. Akan menyajikan mata pelajaran nomor kartu pelajaran atau nokat. Nomor kartu pelajaran 2865 72020 01 202 11. Jurusan kursus ataupun pelajaran, jurusan pelajaran Practical Theology of Doctors di Institut Holy Spirit College, Thailand. Pensiarah atau dosen pembimbing pengajaran, dosen pemangku, Bapak Bishop Profesor Joe Seir, dalam nomor pelajaran Teologi Praktikal 104 mengenai pekerjaan daripada Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus ini akan saya sajikan. Memahami pekerjaan Roh Kudus dalam pelayanan gereja adalah sangat penting, yang menjadi pokok dasar pelayanan dalam gereja. Pentingnya memahami pekerjaan Roh Kudus dalam sejarah gereja dari waktu ke waktu menjadi kebutuhan dasar dan sangat penting kita teliti dan kita pahami dalam pelayanan gereja. Roh Kudus dalam pelayanan gereja secara khusus, penelitian ini mengungkapkan prinsip-prinsip daripada pendekatan secara teks dan analisis historis, analisis konteks daripada analisis teks. Jadi hasil menjelaskan bahwa peran roh adalah Roh Kudus memberikan pekerjaan penegasan yang tegas dalam pribadi Tritunggal Allah, di mana pekerjaan Roh Kudus di dalam kealahan Tritunggal, maka Roh Kudus ini akan memberikan tanda-tanda yang pasti, yang tegas di dalam menjelaskan peran Roh Kudus di dalam kepemimpinan sebagai hamba Tuhan, sebagai standar kualitas keterlibatan Roh Kudus dalam praktek karya-karya Roh Kudus di dalam diri seorang hamba Tuhan atau jemaat, dan itu juga memberikan atau memperlengkapi kekuatan, kemampuan maksimal daripada seorang hamba Tuhan di dalam pelayanan gereja untuk membimbing, mengajar, mengungkapkan rahasia-rahasia pikiran Tuhan, rahasia-rahasia, ungkapan rahasia-rahasia kebenaran hati Tuhan dalam firman Tuhan, sehingga bisa memberikan, mengilhami, inspirasi, bahkan melihat jelas karya-karya Tuhan yang harus dinyatakan di tengah-tengah jemaat. Pemahaman tentang peranan Roh Kudus di dalam pelayanan gereja, kita sangat dipengaruhi keberhasilan seorang hamba Tuhan dalam memimpin pertumbuhan dan kesehatan rohani gereja lokal, di mana keseluruhan rohani gereja masa kini menjadi tolak ukur karya-karya Roh Kudus di dalam penata layanan gereja yang sehat dan bertumbuh.
secara prinsip Roh Kuduslah yang berperan dalam menegakkan hukum pertumbuhan, menegakkan kehidupan, kesehatan, pertumbuhan gereja, ya, mempersatukan gereja di dalam Kristus. Bahkan Roh Kudus sebagai inisiator pertumbuhan gereja itu sendiri, bahkan penentu perkembangan gereja itu dalam pertumbuhan yang sehat dalam gereja. Dalam Perjanjian Baru, Paulus seringkali menulis surat kepada pemimpin jemaat, kepada gereja jemaat menghadapi pertumbuhan gereja dari berbagai kehidupan, menangkis bahkan menjadi tolak ukur kesehatan dari berbagai ajaran-ajaran, bahkan memberikan suplemen kekuatan untuk menghadapi berbagai cobaan, rintangan, dan bahkan segala sesuatunya untuk dihidupi oleh jemaat melalui karya-karya perbuatan Roh Kudus di dalam pengembangan gereja. Roh Kudus ini bersifat, ya, kajian ilmu hermeneutik. Maka pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yang kualitatif, ya, harus pendekatan yang sangat bermutu yang baik. Informasi bahkan hubungan kita dengan Tuhan akan sangat menentukan, ya, bagaimana kita menjalankan pelayanan kita di tengah-tengah proses pelayanan kita, di mana Roh Kudus bersekutu di dalam diri kita sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, untuk menentukan, menggunakan prinsip-prinsip, ya, prinsip-prinsip Roh Kudus atau prinsip-prinsip kebenaran Tuhan yang harus kita mampu merespon Roh Kudus di dalam analisis kita, bahkan konsep-konsep teoritis kita, sehingga kita boleh menghistorikan dan menggambarkan kepada praktek nyata keterlibatan Roh Kudus itu dalam hidup kita, dalam karya Tuhan dalam diri kita, dan bukti kenyataan roh yang dikehendaki Tuhan terjadi di dalam pelayanan. Bahwa Roh Kudus itu akan memberikan sesungguhnya keagungan dan kerahasiaan, ungkapan daripada ketuhanan Allah Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus ini. Dia telah menyatakan diri, ya, dalam diri Yesus, rupa manusia diberikan di antara seluruh bangsa-bangsa, bahkan seluruh dunia ini, untuk memberitakan Dia adalah Roh Kudus yang menyatakan diri di dalam kebenaran Allah, ya, menyatakan diri dalam kebenaran Allah yang harus kita percayai, yang diangkat, dimuliakan oleh Tuhan menjadi karya, ya, karya yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan dan pertumbuhan gereja. Di sana ada menghadapi berbagai banyak ajaran-ajaran, pandangan-pandangan, teori-teori, apalagi tantangan yang menghambat semua pertumbuhan, perkembangan kehidupan jemaat oleh karena ajaran-ajaran sesat, teori-teori sesat. Maka Roh Kudus itu harus menyatakan kekudusannya dalam karya-karyanya, dalam perbuatan-perbuatannya. Maka kehidupan Tuhan
yaitu Roh Kudus, akan memberikan kehidupan keagamaan manusia yang di mana Tuhan kehendaki, atau di mana Roh Kudus harus nyatakan dengan tegas, jelas bahwa anugerah rahasia ini harus disingkapkan, ya, disingkapkan dalam kehidupan keagamaan, dalam kehidupan kesalehan, dalam kehidupan beriman, dalam rohani Kristen secara umum. Perbuatan-perbuatan Roh Kudus itu akan menjadi bahwa Roh Kudus akan memimpin hamba Tuhan atau jemaat kepada menghadapi segala kesukaran. Dalam 1 Timotius 3 ayat 16 dijelaskan mengenai keagungan dari penyingkapan, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dikatakan agung penyingkapan itu telah dirinya dalam rupa manusia yang dinyatakan di dalam Roh Kudus berkegiatan aktif, ya. Roh Kudus itu berkegiatan, bekerja aktif, ya, di dalam manifestasi karya-karya perbuatan-perbuatan Roh Kudus di tengah-tengah jemaat atau hamba Tuhan. Dikatakan keagungan penyingkapan itu dibenarkan di dalam roh, dibenarkan di dalam Roh Kudus yang akan terjadi, baik itu di masa lampau, di masa sedang dibutuhkan hari ini, bahkan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu maka kebenaran ini merujuk kepada karya-karya dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, yang didiami, yang dipengaruhi, yang ditinggali oleh Roh Kudus dalam pribadi Yesus, dalam pribadi jemaat, dalam pribadi hamba Tuhan. Di kitab Roma mengatakan bahwa Roh Kudus dinyatakan untuk membangkitkan orang mati, menyembuhkan penyakit, ya, dan membebaskan dari kutuk-kutuk perbudakan dosa. Nah, ini adalah suatu, Roh Kudus itu menjadi hal penting di dalam menghadapi segala kesukaran. Kesukaran yang paling dasar adalah perbudakan hidup kita kepada dosa, ya. Bukan persoalan masalah uang, masalah ekonomi, itu belum sebanding dengan kesusahan, kesulitan, keberadaan dibandingkan kesusahan, kesulitan yang diperbudak oleh dosa, ya. Oleh sebab itu maka kita akan dibenarkan oleh kuasa karya Tuhan ketika kita menghadapi rintangan-rintangan tersebut di dalam pertolongan atau karya Tuhan. Roh Kudus menolong yang diam tinggal di dalam hidup kita. Maka Roh Kudus itu juga memperlengkapi. Inilah karya-karya perbuatan Roh Kudus. Roh Kudus itu memperlengkapi dengan karunia melayani, ya. Karena itulah kita harus mengobarkan, kita harus bersemangat untuk menerima karunia Allah ini, karunia Tuhan ini yang ada tinggal di dalam hidup kita, yang turun di dalam hidup kita. 2 Timotius 1 ayat 6, Paulus menyatakan kepada anaknya, anak rohaninya Timotius, "Hai anakku yang dikasihinya, di masa muda, yang paling muda, supaya memiliki keberanian, ya, memiliki kemampuan, walaupun dia tidak berpengalaman, tetapi Roh Kudus memperlengkapi dengan karunia pelayanan, ya, kepada Timotius, Paulus, supaya dia tulus dan ikhlas, ya, menghadapi dan menjalankan pelayanan, ya, yang memungkinkan, ya, supaya Timotius itu seperti prajurit
sebagai laskar, ya, untuk memperoleh kasih karunia, dan karya Roh Kudus bekerja di dalam diri Timotius yang masih muda, ya, masih muda dan bisa berkarya, ya, bahkan semangat maju untuk dalam pelayanan. Sehingga Timotius, ya, sebagai gembala yang diperhadapkan dan diberikan tugas yang tidak gampang, tidak mudah, tetapi di masa mudanya anugerah yang dimana Roh Kudus memperlengkapi, mendorong, memberi kekuatan untuk pelayanan, ya, yang diembas untuk pelayanan Timotius. Sehingga Timotius, Paulus mengingatkan supaya dia melayani dengan semangat prajurit Kristus, ya, menghadapi pengajaran-pengajaran sesat yang memprihatinkan, bahkan kerusakan moral di dalam mengambil etika-etika keputusan kehidupan sehari-hari. Sebagai anak muda, kita diperlengkapi oleh Kristus, yaitu melalui anugerah, karya, perbuatan-perbuatan Roh Kudus di dalam pelayanan. Dan Roh Kudus juga menyatakan nubuat. 1 Timotius 4 ayat 1, bahwa Roh Kudus itu menyatakan nubuat, sehingga Roh Kudus dengan tegas mengatakan bahwa waktu-waktu yang akan sering seiring berjalan, orang akan membutuhkan, ya, karya-karya Roh Kudus ini untuk bernubuat kepada orang yang sesat, ya, orang yang sesat, kepada orang yang pengajaran-pengajaran atau saksi-saksi pengajaran setan, ya. Bahkan ada di sana dikatakan adalah Roh Kudus akan memberitakan, bernubuat untuk kehidupan orang yang kacau balau, yang tidak memiliki arah kehidupan, yang akan memperbaiki, ya, kekacauan di dalam karakter jiwa seseorang, ya. Sehingga 1 Timotius 4:1 itu adalah Roh Kudus menyatakan karya-karya nubuatan melalui teladan daripada kebenaran di dalam diri pelayanan Tuhan untuk memberitakan Injil, ya, sehingga kebenaran itu bisa menjadi bertumbuh dengan baik. Itu Roh Kudus akan memberi anugerah pelayanan itu untuk memberikan kuasa, ya, memberi kuasa pengudusan dalam pelayanan untuk menghindari atau bahkan melawan semua kuasa-kuasa kegelapan dalam ajaran-ajaran, dalam moral, dalam etika-etika kehidupan manusia. Roh Kudus juga adalah memiliki karya perbuatan, memberikan kuasa melayani di dalam hidup kita untuk melakukan semua pelayanan-pelayanan Tuhan. Dan Roh Kudus juga membimbing orang percaya. Inilah perbuatan-perbuatan Roh Kudus, memimpin orang percaya di tengah-tengah umat manusia yang dinyatakan menghadapi berbagai kerusakan, keracunan hidup yang rusak, sehingga pekerjaan bimbingan Roh Kudus, ya, bimbingan Roh Kudus akan memegang tangan kita, tangan jemaat, tangan umat Tuhan, dibimbing berjalan di dalam kebenaran Tuhan, sehingga peran Roh Kudus membimbing orang percaya, memimpin orang percaya, ya, kepada ke jalan cara hidup yang benar, baik dalam berpikir, baik dalam punya hati, baik menyelesaikan rintangan-rintangan. Itu dipimpin oleh karya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu juga akan memberikan pengajaran. Roh Kudus akan mengajar kita, akan memberikan kepada kita, menyatakan semua kesalahan, memperbaiki segala kelakuan, mendidik orang kepada kebenaran, sehingga
2 Timotius 3 ayat 16, Paulus menyampaikan kepada Timotius mengenai tantangan pelayanan yang harus dihadapi di zaman globalisasi ini, zaman serba kompleks ini, sehingga Roh Kudus, peran perbuatan Roh Kudus yang sangat penting kita ketahui di dalam pelayan kita. Roh Kudus itu juga dia akan menyatakan buah pikiran Tuhan, kebenaran Tuhan itu adalah buah pikiran Allah, dinyatakan di dalam diri pelayanan kita, di dalam perbuatan kita, dalam karakter kita, di dalam pertumbuhan iman jemaat. 1 Korintus 2 ayat 10 ayat 11 merupakan di mana orang percaya adalah menyelidiki pikiran dan kehendak Allah yang akan mampu menjadi karya perbuatan-perbuatan Roh Kudus terjadi di dalam kehidupan kita. Maka pikiran dan ajaran, bahkan kebenaran firman Tuhan itu akan menjadi nyata dalam hidup kita, yang dikemudi, yang artinya Roh Kudus menjadi driver, Roh Kudus menjadi sopir, Roh Kudus menjadi driver membawa kehidupan kita melaju kepada pikiran dan kehendak Allah, yaitu firman Allah. Roh Kudus mengilhami, memberikan inspirasi di dalam firman Tuhan, menginspirasi bagi orang bodoh yang mau melayani Tuhan, bagi orang pintar berada di dalam kebenaran, tidak hanya mengandalkan kepintaran. Di dalam orang percaya, Roh Kudus akan memberi inspirasi, memberi ilham, memberikan inspiration di dalam hidup kita untuk mengetahui yang tidak kita ketahui, rahasia-rahasia kerajaan Allah, untuk mengetahui apa yang akan terjadi future atau dia akan datang, sehingga kita boleh memahami kehendak Allah tepat sesuai dengan kebutuhan hari ini dan besok sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya di dalam kehidupan kita. 1 Korintus telah mengajarkan Timotius bahwa peran Roh Kudus ya banyak dalam pengembalaan jemaat di Efesus. Di antaranya bagaimana Roh Kudus memberikan peneguhan, Roh Kudus memberikan karya peneguhan yang kuat, prinsip yang kuat untuk memperlengkapi hamba Tuhan dan jemaat menghadapi masa sulit, masa sukar hamba Tuhan mengalami penderitaan. Maka Roh Kudus itu akan memberi karunia untuk melayani. Roh Kudus itu akan memberikan karunia untuk bernubuat. Roh Kudus itu akan memberikan kuasa kita, kemampuan kita untuk melayani. Roh Kudus itu akan mengajar kita, membimbing kita, ya, menyingkapkan pikiran-pikiran Allah, menginspirasi firman Allah, sehingga kita boleh memahami Roh Kudus, karya-karya perbuatan Roh Kudus, yaitu perbuatan ilahi daripada Allah, yaitu Roh Kudus menyatakan firman Tuhan di dalam kehidupan pertumbuhan jemaat dan pelayanan gereja. Terima kasih, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.